Hai semua, salam kenal. Semoga kalian sehat selalu. Di video pertama ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film Tionghoa bergenre live action yang berjudul Hua Mulan. Langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Di awal cerita diperlihatkan seorang anak kecil perempuan yang bernama Hua Mulan. Ia sedang berlatih bersama ayahnya. Mulan bukan anak perempuan biasa. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa dan qi atau kekuatan dalam yang kuat. Akan tetapi pada zaman itu, wanita yang memiliki kemampuan seperti Mulan hanya akan dianggap sebagai aib keluarga. Karena di zaman itu, wanita hanya punya tugas untuk menikah dan berbakti pada suami untuk membanggakan orang tua. Jadi singkatnya, wanita cuma punya tugas di rumah, di sumur, dan di kasur. Di suatu hari diperlihatkan sebuah gubuk kecil yang melingkar seperti stadium bola, di mana Mulan dan keluarganya juga tinggal di sana. Saat itu, Mulan sedang membantu ayahnya menangkap ayam. Akan tetapi ia dan si ayam malah membuat kegaduhan. Ia tidak menghiraukan panggilan ayah ataupun ibunya. Ia terus berlari bahkan sampai ke atap-atap untuk mengejar ayam tersebut. Si ayam akhirnya berhasil masuk ke kandangnya, akan tetapi Mulan masih ada di atas atap. Ketika hendak turun, ia terpeleset dan membuat ayah dan semua penduduk di sana panik. Namun dengan kemampuan yang ia punya, ia berhasil turun dengan keren. Ayahnya terlihat bangga, tapi tidak dengan semua penduduk di sana yang menatapnya tidak suka. Pada malam harinya, ketika ia sedang menyisir rambut saudara perempuannya, ia mendengar perdebatan ayah dan ibunya, di mana ibunya sangat khawatir dengan kemampuan Mulan. Karena jika nanti ketika dia dewasa, ada yang mengetahui kemampuannya, maka tidak akan ada yang mau menikahinya. Saat ayahnya keluar mencari Mulan, ia melihat Mulan sedang memperbaiki sayap patung burung phoenix yang ia patahkan ketika mengejar ayam tadi. Ayahnya memberitahu bahwa burung phoenix adalah utusan leluhur mereka. Ia juga mengatakan qi yang dimiliki Mulan sangat kuat, tapi qi itu hanya untuk para pejuang, bukan untuk anak perempuan. Ia meminta Mulan menyembunyikan kemampuan yang ia miliki dan jadilah perempuan pada umumnya untuk membanggakan kedua orang tuanya. Mulan pun terdiam. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian di sebuah jalur perdagangan yang disebut Jalur Sutra, terlihat seorang pedagang dari timur sedang berjalan menuju tempat perdagangan tersebut. Namun di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang wanita. Kita sebut saja penyihir. Penyihir itu memasuki tubuh pedagang itu dan mulai menyusup ke tempat perdagangan tersebut. Dan di sisi lain juga, tentara Rouran yang dipimpin oleh Borikan juga sedang menyerang tempat tersebut, di mana Borikan dan penyihir itu adalah satu komplotan. Tempat tersebut hancur, tentara Rouran dan Borikan berhasil membabat habis orang-orang di sana tanpa sisa. Hanya ada satu prajurit yang tersisa, namun lagi-lagi si penyihir itu masuk ke tubuh prajurit itu untuk masuk ke kerajaan. Kita berpindah ke kerajaan, di mana sang penasehat memberitahu kepada raja semua yang terjadi dan siapa pelakunya. Sang pengawal yang dirasuki penyihir tadi memberitahu bahwa ada seorang wanita kuat yang membantu Borikan dan tentara Rouran dalam memenangkan peperangan itu. Namun sang penasehat mengatakan tidak ada tempat untuk wanita yang memiliki kekuatan seperti itu. Dia mengatakan bahwa di kerajaan dilarang menggunakan kekuatan qi. Sang raja pun mengatakan tidak takut dengan sang penyihir ataupun Borikan dan tentaranya. Dia kemudian membuat keputusan untuk membuat pasukan militer, di mana setiap keluarga harus menyerahkan satu anggota laki-laki untuk diikut sertakan dalam peperangan. Kita berpindah ke Mulan dewasa yang sedang menunggang kuda ditemani dua kelinci. Dia terlihat sangat bahagia. Ketika dia pulang, dia bercerita tentang kebahagiaannya. Namun tiba-tiba ibunya mengatakan bahwa Mak Comblang desa sudah menemukan jodoh untuknya. Dan mengatakan ini adalah waktu yang terbaik untuk Mulan. Mulan pun mengiyakan perkataan ayah dan ibunya. Keesokan harinya, Mulan mulai didandani layaknya perempuan yang akan menikah. Dandanannya bisa dibilang
cantik pada zamannya. Ketika dia sedang dilatih menjadi wanita yang anggun dan lemah lembut oleh si Mak Comblang, tiba-tiba ada serangga yang berjalan di atas meja. Mulan menutupi serangga itu dengan teko. Mak Comblang yang melihat itu marah dan meminta Mulan untuk memindahkan tekonya kembali. Dan terjadilah kejadian yang kocak. Keluarga Mulan keluar dari rumah si Mak Comblang, dan si Mak Comblang berteriak bahwa keluarga Hua gagal mendidik anak perempuan mereka. Tak lama dari situ datang utusan raja untuk memberitahu keputusan raja untuk menyerahkan satu anggota laki-laki dalam keluarga mereka yang akan ikut sertakan dalam peperangan. Melihat itu, ayah Mulan mengencangkan pengikat kakinya untuk maju mengambil gulungan wajib militer tersebut. Ia memberitahu sang utusan raja bahwa hanya dia anggota laki-laki di keluarganya. Ketika hendak melangkah, ia terjatuh dan membuat Mulan ingin menolong ayahnya, namun ibunya menahannya. Di malam harinya, keluarga Hua sedang kumpul dan membicarakan keputusan ayah mereka. Mereka meminta ayah mereka untuk tidak pergi, karena melihat keadaannya yang sudah tua, bahkan sudah kesulitan berjalan. Namun, itu membuat si ayah marah dan langsung pergi meninggalkan keluarganya. Ia melihat ayahnya sedang berlatih dengan pedangnya yang tentu saja terlihat sudah tidak mampu untuk menahan pedang itu. Ia dan ayahnya sempat berbicara, lalu ayahnya mengatakan ini sudah menjadi tugasnya. Setelah itu ayahnya mengajaknya untuk beristirahat karena ia harus pergi esok pagi. Mulan yang masih di sana mencoba untuk menggunakan pedang ayahnya. Ia melihat tulisan 3 pilar di pedang itu, setia, berani, dan jujur. Karena tak ingin ayahnya pergi, Mulan bertekad untuk menggantikan ayahnya pergi berperang. Ia pun pergi secara diam-diam dengan menggunakan semua perlengkapan perang ayahnya yang sudah dipersiapkannya malam itu. Tak lupa ia memohon dan berdoa kepada Dewa Phoenix, dan ia kemudian pun pergi dan menaiki kuda dan tentu saja dan menyamar sebagai laki-laki. Keesokan harinya, ayah dan ibunya sangat khawatir dan ketakutan karena mereka tahu yang mengambil semua perlengkapan ayahnya adalah Mulan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain meminta perlindungan untuk Mulan kepada Dewa Phoenix. Mulan melewati perjalanan yang cukup melelahkan sampai sempat ia berpikir bahwa dirinya tersesat. Ia terlihat sedang istirahat dengan kudanya di suatu bukit bebatuan dan hanya tertinggal satu apel, dan itu ia berikan untuk kudanya. Ia pun tertidur dan keesokan harinya ketika ia terbangun, ia melihat burung phoenix terbang di atasnya. Dan ia merasa burung phoenix itu akan menunjukkan arah untuknya. Lalu ia pun mengikutinya. Dan benar saja, ia sampai di tempat pelatihan militer tersebut bersama dengan yang lainnya. Ketika sedang berbaris, ada kejadian di mana Mulan tak sengaja tersenggol dan jatuh. Terlihat seorang pria yang bernama Hong Hui ingin membantunya dengan mengatakan, dan tentu saja mendengar itu, Mulan tidak terima dan menodongkan pedangnya kepada Hong Hui. Tak lama dari itu, si komandan tiba-tiba datang dan menghentikan perkelahian mereka. Ia menanyakan nama Mulan, dan saat itu Mulan menjawab namanya adalah Hua Jun. Sang komandan menanyakan pemilik pedang itu setelah melihat tulisan yang ada di sana. Mulan pun menjawab bahwa itu milik ayahnya, Hua Zhou. Setelah itu, komandan tersebut meminta mereka untuk kembali berbaris. Singkat cerita, ketika malam tiba, mereka semua beristirahat dan tentu saja melihat keadaan yang ada di dalam tenda membuat Mulan merinding ngeri, mengingat dirinya adalah perempuan. Tak lama dari situ datang salah satu pelatih yang meminta mereka untuk mandi karena mereka sudah sangat bau, dan ia juga mencari sukarelawan untuk bertugas jaga malam. Mulan langsung angkat tangan memilih jadi sukarelawan daripada dia harus berada di tenda tersebut. Ia pun bertugas sambil hujan-hujanan. Keesokan paginya ia baru masuk tenda dan melepas korset yang mengikat dadanya secara perlahan. Ia kemudian mencoba untuk tidur.
Ketika matahari muncul, mereka mulai dilatih dengan diberi renungan bahwa siapa yang mencuri, berkhianat, membawa dan bergaul dengan wanita, serta tidak jujur, maka hukumannya adalah kematian, pengusiran, dan akan menjadi aib keluarga, desa, dan negara. Mulan terlihat sangat gugup karena tentu saja ia tahu bahwa dirinya tidak jujur dengan menyamar sebagai laki-laki. Mereka pun mulai berlatih, mulai dari berlatih pedang, memanah, tombak, mengangkat air dengan kedua tangan yang harus lurus, dan bela diri lainnya. Mereka setiap hari terus berlatih. Hingga di suatu momen mereka sedang berlatih tombak, di mana saat itu Mulan berpasangan dengan Huang Hui. Mereka berdua malah saling bertarung dan membuat komandan dan teman-temannya takjub. Saat itu pun Mulan tidak sengaja menggunakan kekuatan yang ia miliki. Ia tersadar dan langsung pergi masuk ke tenda. Ia memarahi dan mengatakan dirinya bodoh karena sudah menggunakan kekuatannya di depan teman-temannya. Namun ketika teman-temannya datang menemuinya, mereka malah memuji dan kagum dengan kemampuan yang dimiliki Mulan. Dan itu membuat Mulan tersenyum. Keesokan harinya diperlihatkan Borikan dan para tentara Roran sedang rapat musyawarah untuk menyerang kerajaan tentunya. Dan tentu saja ditemani oleh sang penyihir. Di sisi lain, Mulan dipanggil oleh Komandan Tong. Ternyata sang komandan mengenal ayah Mulan. Ia juga tahu kemampuan Chi yang berusaha disembunyikan Mulan. Ia meminta Mulan untuk jangan menyembunyikan kemampuannya lagi. Ia ingin Mulan terus mengasah kemampuannya. Semenjak saat itu Mulan terus berlatih, mengasah kemampuannya hingga ia berhasil menyelesaikan pelatihannya. Itu membuat semua teman-temannya terkagum. Singkat cerita, sang komandan memberitahu bahwa mereka harus sudah siap berperang, walaupun sebenarnya pelatihan mereka belum selesai. Itu dikarenakan Borikan dan pasukannya sudah mulai menyerang batalion lainnya. Ia meminta semua prajurit untuk selalu memegang 3 sumpah pilar kebajikan jika nanti mereka menghadapi peperangan, yakni setia, berani, dan jujur. Mulan ingin menemui Komandan Tong untuk mengakui kebohongannya, karena bagaimanapun ia merasa sangat bersalah karena tidak menjalankan salah satu dari 3 pilar tersebut, yakni jujur. Namun sang komandan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Ia malah mengatakan bahwa Mulan adalah laki-laki yang baik dan akan menjodohkannya dengan putrinya. Di pagi hari yang masih buta, mereka mulai berangkat menuju tempat peperangan. Di perjalanan, mereka melihat hasil karya Borikan dan tentaranya. Mayat-mayat bergeletakan di mana-mana. Mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Singkat cerita, keesokan harinya mereka mulai peperangan yang sangat sengit, di mana Mulan dan pasukan yang lain mengejar tentara Roran yang kabur. Namun hanya tinggal dirinya yang masih hidup. Semua pasukan yang bersamanya sudah habis terbunuh. Hingga sampailah ia di sebuah lembah pegunungan. Di sana sang penyihir tiba-tiba datang dan menyerangnya. Dia menanyakan siapa Mulan. I'm Hua Jun, soldier in the Emperor's. Penyihir itu mengatakan Mulan bohong. Dan karena kebohongannya lah yang membuat Chi yang ia miliki lemah. Sang penyihir bertanya lagi siapa dia sebenarnya. Mulan masih menjawab dengan jawaban yang sama. Lalu sang penyihir berkata, ia akan mati dengan kebohongan yang ia simpan, dan langsung menyerang Mulan sampai terpental dan pingsan. Singkat cerita, ia kembali ke medan peperangan, kali ini dengan identitas aslinya, yakni seorang wanita. Ia mulai menyerang dan mengalahkan prajurit Roran. Sang penyihir yang melihat itu langsung ikut menyerang dan kekuatan sihirnya.
Di satu sisi, tentara Rauran sudah siap menembak meriam api. Namun Mulan langsung mengambil alih perhatian para prajurit Rauran agar menembak meriam tersebut ke arah gunung salju. Tentu saja itu membuat gunung salju longsor dan melahap semua tentara Rauran dan membuat beberapa tentara kerajaan pingsan. Sang komandan mencari Hua Jun, dan ia melihat kemunculan seorang wanita yang ternyata adalah Hua Jun atau Mulan. Mereka semua terkejut, begitupun dengan sang komandan yang langsung menyebutnya penipu. Kemudian ia langsung mengusir Mulan, dan jika Mulan muncul lagi, maka Mulan akan dieksekusi sesuai permintaannya. Mulan pun pergi dan menangis di atas bukit, mengingat dirinya sekarang sudah diusir dan menjadi aib. Tak lama dari situ, sang penyihir pun muncul dan mengatakan bahwa ia dan Hua Mulan sama. Mereka sama-sama diusir karena kemampuan yang mereka miliki. Terlihat sang penyihir agak menyayangi si Mulan. Ia meminta Mulan untuk bergabung bersamanya dengan Borikan dan tentara Rauran. Dan tanpa sengaja si penyihir memberitahu semua rencana Borikan pada Mulan. Mulan tetap menolak dan pergi meninggalkan si penyihir. Mulan bergegas kembali ke batalion untuk memberitahu semua rencana Borikan. Awalnya, sang komandan tidak percaya, namun ia menerima dukungan dari teman-temannya. Dan akhirnya, si komandan pun mulai percaya dan meminta Mulan untuk memimpin perjalanan ke kerajaan untuk menyelamatkan sang raja. Scene berpindah ke kerajaan, di mana sang penyihir dan tentara Rauran mulai menyusup ke dalam kerajaan. Si penyihir menemui sang penasehat, lalu masuk dan merasuki tubuh si penasehat tersebut. Si penasehat yang masih dirasuki penyihir itu datang menemui raja. Ia mengatakan Borikan sudah menyusup ke kota dan meminta sang raja untuk datang menemuinya berduel di istana baru. Tentu saja itu rencana untuk menjebak raja. Namun tetap saja raja pun percaya dan langsung pergi untuk menemui si Borikan. Singkat cerita, Mulan dan prajurit lainnya sampai di kerajaan. Ternyata di sana tentara Rauran sudah siap untuk melakukan penyergapan. Si komandan meminta Mulan untuk pergi melindungi sang raja. Ia pun pergi dengan melewati serangan dari tentara Rauran yang tentu saja dibantu oleh teman-temannya. Setelah sampai di singgasana raja, yang ia temui bukanlah sang raja, melainkan si penyihir. Mulan menanyakan di mana keberadaan sang raja. Ia juga memberikan renungan dan mengajak si penyihir untuk tobat ke jalan yang lurus. Si penyihir terdiam dan ia langsung terbang melewati Mulan. Mulan pun mengikuti si penyihir yang ternyata membawanya ke tempat sang raja disandra oleh Borikan. Si penyihir yang sudah tobat datang menemui Borikan. Borikan yang marah karena si penyihir membawa Mulan ke tempat itu mulai mengarahkan panahnya ke Mulan, yang langsung dilindungi oleh si penyihir. Penyihir itu pun mati dalam keadaan sudah bertobat. Singkat cerita, Mulan mulai bertarung dengan Borikan. Ia berhasil membuat Borikan jatuh ke bawah. Ketika Mulan hendak melepaskan ikatan sang raja, Borikan yang nyatanya belum mati langsung mengarahkan panahnya ke sang raja. Namun sayang, sang raja ternyata pro. Ia berhasil menangkap anak panah itu dan ia pun melempar anak panah itu dan langsung ditendang Mulan ke arah Borikan. Borikan pun dead. Mulan yang berhasil menyelamatkan sang raja langsung disambut dengan meriah di istana. Sebagai rasa terima kasih sang raja, ia meminta Mulan untuk menjadi pemimpin pengawal kaisar. Namun Mulan menolaknya karena ia harus kembali ke keluarganya untuk meminta maaf atas apa yang sudah ia perbuat, terutama kepada ayahnya. Mendengar itu, sang raja pun menerima dan menghargai keputusan Mulan. Mulan pun pergi hendak pulang. Ia juga berpamitan dengan Hong Hui. Sampainya di desa, semua penduduk di sana terkejut melihat kedatangannya. Adiknya dan ibunya yang tahu kepulangannya langsung berlari untuk memeluknya. Kemudian terlihat sang ayah menghampirinya dan Mulan pun meminta maaf. Namun ayahnya mengatakan bahwa putrinya adalah segalanya untuknya.
Mereka pun berpelukan. Tak lama dari itu datang Komandan Tong dan beberapa prajurit kerajaan. Ayahnya sempat menghadang karena ia mengira Mulan akan dihukum. Namun nyatanya Mulan malah diberikan penghargaan hadiah berupa pedang dengan tulisan pilar, setia, berani, jujur, dan mengabdi kepada keluarga. Si komandan juga mengatakan bahwa raja menunggu keputusan Mulan untuk menjadi pemimpin pengawal kaisar. Mulan yang mendengar itu pun tersenyum dan tamat.